Setelah itu udah dong saya pindah nih. Setelah saya pindah, saya dengar cerita katanya dia itu selingkuh sama Alvin. Begitu datang Bu, makan, habis makan jadi kayu itu penyakitnya satu yang saya pelajari. Dia nggak boleh dekat laki-laki. Singkat cerita udah, si Alvin kebingungan. Di saya nggak bisa lagi, di yayasan nggak bisa lagi. Besoknya kaget saya dicariin jodoh. Saya dapat informasi kan ibu ini datang pertama sama Pak Alvin, ya kan? Saya diceritain kronologinya gini. Nah kalau saya kan di sini hanya menetralisasi aja ya kan dengan berita-berita yang kita dalami gitu. Nah Bu Ayu selaku dari korban itu juga minta tolong sama kita untuk membuat laporan polisi bersama Pak Alvin gitu. Serah Jadi ya yang benar mau benar, yang enggak gitu aja. nah biar sebentar ya Bu, satu-satu dulu ya biar kita dulu yang ngejelasin. Nah terus minta pendampingan pengacara atau tim kuasa dari kami gitu. Kalau kami kan di sini mau menyelesaikan dulu kronologi seperti apa gitu ya Bu sebelum kita ke ranah yang lebih jauh gitu. Nah makanya kemarin kita sempat hubungi Bu Jup dan juga Ibu, kita udah datangin juga ya Mbak ke sana ya ke kontrakannya, tapi Ibu juga udah nggak ada di sana katanya. Saya pindah. Iya pindah. Oh, kenapa Bu? Ya karena keadaan. Apa? Keadaan. Oh keadaan. Ibu mau ceritanya nih semuanya dari awal. Iya. Saya ceritakan ya. Awal mulanya memang saya dekatan nih sama dia rumahnya, saya ngontrak ya, tetangga. Dia itu ya di samping saya. Setelah itu udah dong saya pindah nih. Setelah saya pindah, saya dengar cerita katanya dia itu selingkuh sama Alvin. Nah setelah selingkuh sama Alvin, karena saya kan nggak mau ngejat orang ya, saya juga harus tahu dulu nih orang ini seperti apa kan gitu. Nah setelah itu dengar-dengar katanya selingkuh gitu. Dia sempat kabur sama Alvin ke tempat Alvin, sempat nginep gitu. Nah posisi si suaminya kayak gimana ya, karena Alvin sama suaminya ini kayak gini anak sama bapak gitu. Mungkin ada karena mulut ke mulut kali ya, saya nggak tahu, mungkin ada fitnah atau apa gitu. Katanya disangkanya selingkuh, Ayu ini sering ke tempat Alvin, ke kantornya. Nah setelah itu ya saya makan jauh ya rumahnya ya. Udah gitu saya balik lagi, saya dengar lagi dia itu dibawalah sama Alvin ke yayasan Iya, Marcella ya, iya, Marcella. Nah dari Marcella katanya 3 hari, tapi di sana karena ini masih ada keluarga mungkin ya gitu dari Marcella itu nggak bisa. Dibawalah ke keluarganya lagi sampai yang kayak orang-orang situ, Babinsa atau semua orang-orang ketua di situ lah ya dirapatin katanya gitu. Udah gitu diterima atau enggak katanya ke suaminya, kata suaminya iya saya mau terima lagi gitu. Setelah diterima mungkin Ayu memang ketahuan Ayu itu kayak suka sama Alvin. Ayu ini nyariin Alvin mulu nih, ngejar-ngejar Alvin mulu. Jadi keluarganya si Ayu ini kayak kesal atau gimana, saya juga nggak ngerti. Nah berlanjut udah saya habis ke rumah Teju, di situ kan namanya bekas tetangga, saya ke situ. Udah ke situ saya pulang. Udah pulang di tengah jalan jam 8 malam saya ketemu Ayu. Saya tanya, yuk
kok lu jalan? Mau kemana jam segini? Saya bilang, kan lu tuh orang yang nggak pernah keluar rumah. Emang dia apa ya? Maksudnya nggak bergaul lah ya gitu. Emang orangnya di rumah nonton TV segala macam. Pas jam 8 malam, kok kamu mau kemana yuk? Aku mau ke Alvin, kata dia gitu. Oh yaudah deh kalau gitu aku ikut, kali aja aku bisa tumpangan lah pulang. Karena aku kan bawa 2 anak kan sendiri jam 8 malam gitu. Daripada jalan kali Bang Alvin bisa antar saya. Yaudah ayo ke kantornya. Di kantornya diceritakan lah masalah yang dia yayasan itulah ya gitu. Udah saya bilang gini, yuk. Oh ya udah deh kalau Bang Alvin nggak bisa anterin saya mau pulang aja. Kata Ayu gini, ya nenek Atalah, saya ikut dong. Kalau tahu nenek Atala di situ mas saya dari dulu katanya ikut nenek Atala di ke rumah nenek Atala. Dia bilang gitu. Oh yaudah yuk kalau mau ikut ke rumah mau tahu mah nanti ke rumah aja. Yaudah sekarang jalan saya berempat ke kontrakan saya. Udah di kontrakan. Jam 11 malam udah saya kasih makan, saya anterin lah sama temen perempuan. Anterin Ayu pulang udah jam 11 malam karena udah malam takutnya nggak ada izin suaminya. Saya bilang, saya juga menghargai suaminya kan ya. Dipulangin lah, udah dipulangin. Besok katanya dikunciin pintu jam 12 malam karena Ayu itu mampir-mampir mulu ke rumah kontrakan Alvin. Udah gitu, saya lihat lagi pagi-pagi. Nah, kok Ayu ada di sini lagi? Saya bilang, katanya dikunciin pintu, katanya gitu. Oh yaudah mau diapain lagi ya? Ya udah tidur. Saya mah kan orangnya siapa aja yang masuk ya, maksudnya orangnya tuh gimana ya? Ya udah namanya lu butuh tempat tinggal gitu ya. Ya udah masuk tidur. Oh yaudah yuk tidur kata saya gitu. Besok nanti pulang ya tapi saya bilang gitu. Pulang. Udah pulang dia balik lagi ke tempat saya. Dari ke rumah Alvin, dari Alvin balik lagi ke rumah saya. Udah gitu kata Teh nih yang tadi kakak bilang juga ya. Dia itu juga dekat, dia juga baik orangnya. Membantulah gitu ya ke keluarga dia nih, ke keluarganya Pak Gondrong ini. Emang di situ namanya dia orang gimana lah gitu ya. Sering bantu. Sampai gini, yuk ayo kita pulang, jangan ikutin Alvin dulu. Lu tinggal di rumah saya, katanya di rumah juga. Dia itu hidupnya lagi susah, makan aja enggak dari saya dari mana-mana. Kalau kamu di sini kamu nyusahin juga dong katanya. Saya aja sampai kayak udahlah nggak mau berdiri saya juga dalam kehidupan itu ya kata saya gitu. Ayo pulang, dibawalah sama Tejo pulang. Udah dibawa pulang, kabur lagi. Nyariin si Alvin. Tuh, jadi gini Bu, saya bingung sama si Ayu ya. Alvin ngomong A, dia ikutin A. Alvin ngomong B, dia ngikutin B. Nah, datang lagi ke rumah saya. Coba Alvin. Jadi kayak seakan-akan kata Alvin itu kan mau membantu. Kata dia kehidupannya Ayu itu seperti apa. Kata saya gini Bang, kalau abang membantu orang, itu nggak bisa dengan kata-kata. Bener dong? Kan dia harus punya tempat tinggal. Harus dikasih makan Bu. Bener gak? Saya bilang, saya aja setengah mati ngurusin kehidupan saya. Kata saya, yuk pulang aja ya ke rumah suami kamu. Kamu kan udah 10 tahun berumah tangga, saya bilang. Tetap udah pulang balik lagi. Saya mau ngomong apa Bu? Orang kayak begitu susah kan saya usir juga ya. Begitu udah. Yaudah yuk kalau emang mau di sini mah. Saya mah bingung mau ngomong gimana juga ya. Saya juga udah laporan ke suaminya, saya ngomong. Gimana ya Pak, itu Ayu di rumah saya. Ya gimana Neng, saya juga bingung. Ya sama saya juga bingung Pak. Ya saya gimana akhirnya. Udahlah yuk, kamu di sini ya nggak apa-apa kata saya. Bantu-bantu ya saya jaga anak, mungkin saya cari kerja, kata saya gitu. Udah tuh, udah mau berlanjut ya. Alvin kata dia Alvin gini ya udah di sini yuk juga nanti saya bantu buat makan buat kontrakan ya syukurlah alhamdulillah kalau mau dibantu mah kata saya dibantunya 20.000 3 hari. Bayangin 20.000 3 hari 30.000 ayo 3 hari mati saya sumpah demi Allah.
Karena saya orangnya emang, saya lagi susah aja saya nggak bisa ngelihat orang gitu ya sengsara karena lebih parah dari saya. Karena saya tahu Ayu dia anak kasarnya tuh gimana ya, nggak punya keluarga lah ya. Kalau saya masih bisa pulang ke keluarga saya, kalau dia mau kemana? Saya taruhlah di rumah saya. Yuk, saya sampai ngerok orang Bu, nyari makan. Ya pokoknya malah saya keadaan saya tuh saya ditinggalin anak saya, nikah lagi. Saya sengsara, hidup saya beneran saya nggak mau. Udah gitu, ya nggak apa-apa di sini aja. Bantu saya kan, berarti saya bisa keluar gitu ya. Biar ada anak-anak menjaga Bu, 2 orang. Sampai diusir kontrakan makan juga enggak lah. Saya kadang punya mie aja sama Ayu bareng-bareng makan. Nah lama-lama ceritanya si Ayu yang ibu bilang katanya dijual itu. Dengar kan ibu selentingan dijual ya? Nah ceritanya gini, malam-malam saya telepon dia juga. Emang saya tuh kayak kakak ke dia. Satu makan apa ke dia. Teh, ini udah malam. Saya nggak punya uang buat makan. Gimana ya kata saya gitu. Oh yaudah, kamu telepon aja katanya tadi dia telepon Teteh nanyain kamu katanya Lutfi itu teman saya juga. Oh yaudah Teh kalau begitu mas saya telepon. Pi, iya Teh. Itu Teteh belum makan. Punya uang nggak? Oh iya Teh tapi mau kerja dulu, nanti pulang jam 12, jam 1 kata dia. Nanti Lutfi bawain nasi goreng, dia bilang gitu. Oh ya udah, datanglah jam 2. Tapi posisi di rumah saya tuh karena saya sama orang yang berbaur sama siapa aja ya Bu. Rame mulu anak-anak kecil gitu loh, yang pantaran ABG lah ya. Saya sama orangnya kan mengayomi gitu orangnya. Udah gitu datang Bu. Makan, habis makan jadi kayu itu. Penyakitnya satu yang saya pelajari. Nanti saya ceritain ke ujung lagi, ke awal dia ditemukan sama Rong ya. Udah, itu udah tahu udah. Kita udah diceritain sama Bu RT, udah diceritain sama Pak Gondrong, maksudnya itu udah ketemu kok Bu kalau untuk itu. Ini cerita versi Ibu aja. Nih ceritanya seperti itu ya. Nah, udah gitu gini Bu, saya pantau dong Bu anak ini ya kan. Ini anaknya sebenarnya ke Apin itu cinta apa gimana kan gitu nih. Nah, lama-lama ini kan ada nih anak yang bilang Lutfi bawa nasi goreng. Kita makan bersama tuh ya, udah makan bersama, jatuhlah jam 3. Dia keluar Bu, keluar. Gini kata dia, mau beli gorengan, kata gitu saya mau keluar. Saya bilang, ngapain beli gorengan? Nah itu kan nasi baru juga ditelen, saya bilang, udah minta beli gorengan. Saya bilang, mau beli gorengan kemana jam segini? Apa anak-anak di situ? Kan ada Tan katanya di depan JNE yang 24 jam. Oh iya. Ada JN itu kata saya gitu, kalau mau pergi mah mau beli gorengan doang mah. Belilah dia gorengan. Setelah dia beli gorengan, dia nggak pulang-pulang Bu, dia pulang jam 5:30. Bawa sotek, sama si cowok kasih duit 100.000 katanya disuruh belanja, beli sotek. Beli jajanan, pokoknya makanlah ciki-ciki Indomaret. Saya tanya, Ayu dari mana? Kok baru pulang? Kata lu mau beli gorengan, tapi kok pulangnya jam 6. Saya ngomel dong Bu. Ditanya ya ngomel lah, namanya yang gak izin dulu ya sama saya. Kan dia tuh gak izin Bu kalau pergi. Pinter dia. Makan Bu ceritanya besok ya. Saya bangun tidur sampai nangis. Yuk, tega makan. Dapat makanan, lu makan sendiri. Saya bilang, apa lu nggak ngelihat anak gue 2 orang kemarin nggak jajan nggak makan, hati lu di mana? Saya bilang, apa lu nggak mikir? Oh iya nanti aja lah makanan kan, maksudnya nanti aja lah makanan, tunggu anak-anak bangun. Apa tunggu nih si Teteh bangun ya, dimakan sendiri sekantong gede, makan besok. Ditanya lah sama anak-anak, yuk lu jalan sama cowok. Lu jalan sama cowok kemana aja? Dikasih apaan aja? Lah, gue mah katanya jalan sama cowok yang penting mah gue kenyang. Tuh, tadi gitu. Udah gitu,
Teh cerita ke Alvin kalau Alvin, kamu sebenarnya naruh si Ayu di rumah juga, kamu menyusahkan si juga dong. Itu si juga itu lagi harusnya dibantu. Kalau emang lu mau sama Ayu, naruh Ayu di rumah juga, minimal ya lu bantu yang betul lah katanya. Jangan orang sampai kelaparan. Si juga aja sayang bantu, orang-orang sini pada bantu dia katanya. Alvin marah, kayak kesel. Udah kesel, Ayu cerita katanya aku diomelin sama teteh sama aku. Aku jawab, dari sini nih perdebatannya Bu. Gini Bang, saya udah gak sanggup kalau cara Ayu seperti ini. Saya bilang, saya gak sanggup. Mendingan abang gimana caranya? Saya gituin. Si Alvin tidak terima, disangkanya jalan sama si Lutfi. Begitu ceritanya, nggak terima nih Alvin. Alvin ya, mau dibawa kepada gitu. Alvin kan udah punya istri Bu, udah punya anak. Ya Bu, namanya zaman sekarang. Kalau saya mah prinsip saya gini Bu, kalau emang lu mau bantu orang itu nggak cukup dengan kata-kata, hey, lu harus begini, lu harus keluar dari rumah ini harus begini. Nggak bisa Bu, tapi kita mikirin dampak ke depannya seperti apa. Apa lu sanggup biaya kehidupannya? Ini manusia loh, harus dikasih makan, harus dikasih tempat tinggal. Bener dong Bu, ditaruhlah di rumah saya kurang apa? Nah, setelah itu Bu, teh ceritanya. Nah, didatanginlah ketua di Lengkong, Bang ya, Bang sama Pak itu asistennya Pak apa tuh Marcella itulah ya, datang ngobrol sama saya sama berlima. Si dia bilang nggak terima katanya bawa-bawa begini. Heh, siapa yang menjual orang dia kenalnya sama si Ju? Kenapa dia mau jalan minta gorengan? Yang disalahin kita katanya harus dinikahkan lah sama si Ruth gini-gini gitu. Terus kata Teh Ju gini, Alvin tuh dendam sama Teh Ju. Katanya yang harus dinikahkan itu kata Teh Ju, lu Alvin, karena lu yang bawa bini orang. Kalau lu emang gak mau ngerusak rumah tangga orang, harusnya lu gak ikut campur dalam urusan rumah tangga orang. Akhirnya Pak Bu sempet dia pikir nih si Alvin kan orang inilah media ya kan, dia kenal ini, kenal ya wajar orang media mah, siapa yang nggak kenal sama dia orang nyarinya info kok berita kan gitu. Emang saya nggak tahu. Nah Bang An marah sama saya, so sesepuh di situ. Pas dia tahu kronologinya seperti apa yang saya ceritakan nih ke ibu nih yang tinggal di rumah saya, langsung Bang An minta maaf. Bu, Ibu, teteh saya minta maaf, saya tadi ngegas kata dia ngomongnya. Saya bilang gini, makanya abang, walaupun abang tertinggi di sini, tapi cara abang berbicara dengan kita perempuan gak sopan, gak baik-baik caranya. Saya berontak dong berdua, karena saya gak terima. Ya saya salah, saya gak tahu seperti, makanya bang, sebelum apa-apa tuh kita ngobrol dulu, seperti apa. Jangan abang seakan-akan abang puasa tunjuk-tunjuk orang. Saya bilang, dari situ stop lah Bu. Nah nih, kan pas ini orang yayasan ya. Pas begini, karena saya udah gak mau terima di rumah saya, pas itu dia ditarik, adalah di situ ditanya pas Fatma. Jadi cara lain kan berarti ini anak si Ayu harus dititip di yayasan dong. Karena kan si Alvin gak sanggup ngasih dia kontrakan. Ya kan, pas tanya. Kata pas gini, saya bisa, Ayu itu sebenarnya gak gila. Dan walaupun dia ikut saya di yayasan, itu bukan dimasukin di rumah sakit jiwa, tapi untuk membantu kayak buat sayuran, bantu-bantulah di dapur, kata pas. Tapi satu, harus punya surat cerai dari si suami, walaupun dia nikah siri, karena yayasan tidak mau disalahkan. Otomatis kan walaupun nikah siri namanya sah aja, sah bener gak? Walaupun ada surat tanda tangan sepotong namanya bini orang udah 10 tahun Bu, yayasan gak mau terima sampai dia nelpon yang punya tuh yang si Marcella itu. Si pas bilang depan saya, kata pas gak bisa, harus diusahakan surat
cerai kalau memang dia mau diterima di yayasan saya. Singkat cerita udah, si Alvin kebingungan. Di saya nggak bisa lagi, di yayasan nggak bisa lagi. Besoknya kaget saya dicariin jodoh.